Podcast. Oh, mama. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Caper, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dalam siaran Caper Podcast di sesi yang ketiga. Hari ini kita sudah kedatangan dua tamu kehormatan. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Nes Edi Mulyadi MCAP, RN, WOC, R, yang lebih dikenal dengan sebutan Edi Bolu, Pak ya. Nah, beliau ini merupakan seorang presiden perawatan luka di Indonesia dengan segudang pengalamannya. Dan narasumber kedua juga tidak kalah hebatnya, sudah hadir di tengah-tengah kita, Bang Saiful Faisal. Selamat datang, Bang, di tempat kami. Ini beliau adalah seorang gubernur ya, gubernur perawatan luka. Ya, dan juga praktisi yang sudah dengan segudang pengalaman yang dikenal banyak oleh pemuda milenial khususnya di Kabupaten Biren. Nah, sahabat Caper, sebelum kita mulai, mari kita dengarkan dulu kita saling mengenal dengan narasumber kita, Bapak Edi. Ya. Sebelumnya ini Bapak Edi ini juga putra daerah ya, Pak ya, orang Biren ya. Ya. Yang menetapnya di Langsa, Pak ya. Jadi kita sering melihat Bapak Edi ini jam terbangnya tinggi. Baru kemarin kalau nggak salah saya lihat itu baru pulang dari luar negeri, Pak ya. Abu Dhabi ya. Jadi pulang dari Abu Dhabi, sahabat Caper, Bapak Edi hari ini singgah di sini di tempat kita untuk memberikan satu materi, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Dan juga hari ini dinampingi oleh Bang Saiful Faisal ya, gubernur. Jadi presiden dengan gubernur hari ini hadir di dalam siaran Caper Podcast. Nah, jadi Pak Edi ini adalah seorang praktisi dan juga akademisi ya. Dulu kalau nggak salah pernah menjadi rektor. Nah, posisinya sekarang saat ini apa masih rektor, Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya saya berada di tempat yang sangat luar biasa ini, di dalam forum Caper untuk diskusi kita pada malam yang berbahagia ini. Seperti diperkenalkan tadi, saya memang saat ini selain sebagai seorang praktisi juga ada akademisi. Ya, memang beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi pimpinan tertinggi di Universitas Sains Sunyati. Ya, tetapi kemudian karena saya dapat tugas belajar, saya mengundurkan diri mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Karena sekarang sedang melanjutkan pendidikan. Melanjutkan gelar doktor, Pak? Ya, insya Allah. Berarti perjalanan karir Pak Edi ini di dunia pendidikan sudah banyak, Pak ya. Kalau nggak salah saya pernah baca juga Pak Edi ini pernah menjadi dosen di beberapa kampus swasta di daerah Jakarta, Pak ya. Ya, pada saat itu ya. Ya, kebetulan tahun 2000 saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Keperawatan Indonesia. Fakultas UI. Ya, di UI. Pada saat itu tahun 2000, karena saya kuliah pada saat itu dalam kondisi yang memang tidak mendapatkan dukungan dana yang kuat baik dari keluarga maupun dari sponsor. Pada saat itu Pak Edi biaya sendiri gitu? Biaya sendiri, tapi sponsor ada, tapi biayanya nggak full. Kalau seperti sekarang kan LPDP ditanggung semua. Ya, saya bukan, tapi dari yayasan, dari sebuah lembaga, tapi tidak full, sehingga itu juga membutuhkan waktu bagi saya untuk bisa mencari kesempatan, mencari waktu untuk bisa punya penghasilan yang lebih supaya bisa bertahan di hidup dan pendidikan. Bagaimana caranya kuliah selesai, hidup aman, Pak, itu ya. Makanya secara tidak langsung sambil kuliah saya bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat. Kemudian saya bekerja di beberapa lembaga pendidikan tingkat akademi di Jakarta, dan itu juga menjadi bekal pada saat saya kembali setelah pendidikan ke Aceh. Dan tentunya itulah barang yang paling berharga, saya bisa mengembangkan keilmuan ataupun cara-cara praktek anak-anak, pola pendidikan dari Jawa kita bawa, sehingga ini bisa kita kembangkan di tempat kita. Iya, jadi berdasarkan ini tadi saya menyimak bahwa Pak Edi ini adalah orang yang sangat punya andil besar ya dalam proses pengembangan universitas yang sekarang kita tahu adalah Universitas Sains Sunyati, Pak. Kalau nggak salah saya juga ingat waktu itu Pak Edi pernah menjadi direktur pertama sekali ya. Dari direktur naik ke ketua, kemudian menjadi rektor, Pak ya. Ya, jadi jenjang karirnya memang
pertama menjadi staf biasa, kemudian dipercayakan menjadi direktur akper, kemudian kebetulan akpernya merger atau naik tingkat, kemudian menjadi stikes, kemudian saya mendapatkan kesempatan juga di posisi ketua stikes, kemudian terakhir mendapat kesempatan juga atau kepercayaan dari yayasan untuk menjadi rektor di Universitas Sains Cinyatin setelah terjadi peningkatan status dari stikes ke universitas. Dan sekarang Pak Edi dalam proses melanjutkan pendidikan doktor. Ya. Insya Allah nanti kembali lagi berarti Pak ya ke Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, ada kesempatan. Nah, yang saat ini Pak Edi, semua masyarakat Indonesia ini, terutama kita perawat ini kenal dengan Pak Edi itu adalah seorang perawat, presidir perawatan luka. Ya. Nah, ini kalau kita sebagai seorang perawat ini tentunya tahu bahwa entrepreneur ini banyak dan tantangannya banyak. Bukan hanya perawatan luka, kita tahu bahwa ada BTCLS juga. Jadi asal mula dari Pak Edi ini, sepak terjangnya dari awal terjun ke dunia perawatan luka itu inspirasinya dari mana sih Pak? Ya, sebenarnya ceritanya panjang. Ya, jadi pada saat itu sekitar tahun 2010 saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan S2 di UI Pak ya? Di UI. Tetapi karena memang proses gagal pada saat saya uji seleksi tidak bisa masuk ke UI, tapi itu tadi semangat dan motivasi saya di situ untuk tidak berhenti, dalam artian walaupun saya tidak bisa lulus di sebuah lembaga pendidikan berikutnya, tapi saya harus mencari jalan yang lain. Kebetulan sekali pada saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk ikut training perawatan luka di Bogor pada saat itu. Berarti pada saat itu sudah ada memang Pak perawatan luka? Sudah, 2010. Jadi 2010 itu adalah masa mulainya perkembangan perawatan luka di Indonesia 2010. Karena kalau melihat dekade sebelum 2010 itu sudah ada perawat-perawat yang memang bergelar enterostomal therapy nurse di Indonesia itu sekitar 4 orang. 4 orang, hanya 4 orang itu ada di Rumah Sakit Darmais dan ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada saat itu termasuk Pak Edi? Belum. Sebelum 2010. Kemudian kebetulan di Indonesia muncul seorang pelopor yang sangat luar biasa. Perawat yang hebat menurut saya, yang punya jiwa entrepreneur yang sangat luar biasa dan punya kecerdasan intelektual yang memang mungkin sulit untuk kita cari pembanding kalau saya bilang. Pada saat ini? Beliau terus meng-create, bayangkan beliau itu sudah bekerja sebagai ASN atau pegawai negeri sipil. Sudah 14 tahun di sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Tapi beliau berani keluar, kemudian membuka lembaga pendidikan pelatihan bekerja sama dengan lembaga internasional untuk perawatan luka atau enterostomal terapi, dan kemudian membawa lembaga itu ke Indonesia untuk join, sehingga timbul kerjasama, sehingga kita dilatih oleh orang Australia untuk kebutuhan mendidik perawat yang berkemampuan di bidang stoma, continence, dan wound care pada saat itu. Karena memang Indonesia semakin meningkat kebutuhan akan perawat enterostomal terapi, karena angka kanker pada saat itu semakin tinggi dan semakin meningkat di Indonesia. Jadi ini semakin dibutuhkan banyak pada saat itu. Ada 4 orang di Indonesia ini yang memang dikirim ke luar negeri, Hong Kong pada saat itu untuk belajar tentang enterostomal. Jadi enterostomal ini adalah sebuah skup spesialisasi dari perawat untuk mengelola pelayanan di bidang stoma, kemudian continence, kemudian wound. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang mengalami cancer, misalnya pada bagian gastrointestinal, daerah gastrointestinal, kayak kolostomi. Iya, jadi itu dia akan berpengaruh terhadap sarafnya, kemudian juga akan berpengaruh terhadap, sehingga nanti sistem perkemihan juga akan terganggu, tidak bisa mengontrol perkemihan. Kemudian juga tidak bisa mengontrol pengeluaran feses. Kemudian juga berpengaruh terhadap juga fungsi seksual, sehingga 3 kesatuan ini tidak bisa dipisahkan. Luka karena bekas operasi harus kita rawat, stoma juga harus kita rawat, karena kualitas hidup ostomet atau orang-orang dengan yang memiliki kantong, yang memiliki lubang stoma atau lubang buatan atau dikenal dengan stoma, orangnya ini dikenal dengan ostomet.
ini sangat memprihatinkan pada saat itu di Indonesia dengan ketiadaan kantong, tidak ada orang merawat, sehingga mereka boleh kita lihat seperti orang yang tidak terlayani dengan baik. Jadi lembaga internasional World Council Enterostomal Therapy itu pada saat itu memberikan peluang besar kepada negara-negara berkembang, negara-negara miskin untuk mereka memberikan edukasi. Mereka punya lembaga edukasi yang siap bekerja sama mendidik perawat-perawat baru untuk nanti bisa menjadi pelayan bagi para ostomed itu, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia digandeng sama Australia selama twinning program namanya. Jadi program bersama antara Australia dan Indonesia pada saat itu kita di bawah Australia itu sekitar 4 tahun. 4 tahun dibimbing sampai kemudian baru dilepas bisa mandiri. Dan saat ini pengelola untuk pendidikan ini yang terakreditasi World Council Enterostomal Therapy hanya di WCARE Center Indonesia, yang pimpinannya seperti saya katakan tadi seorang perawat yang sangat luar biasa, inovatif, kreatif, dan intelektual yang tinggi, Ibu Wida Sari Sri Gitarja. Ini luar biasa. Sekarang beliau masih hidup. Masih luar biasa, masih muda. Luar biasa. Oh, nanti kalau bisa pada mungkin saya pikir Caper juga bisa mengundang beliau. Ini luar biasa. Bisa kita ajak mengundang apakah live. Luar biasa sekali. Oh, mama. Insya Allah Pak Edi ya. Mungkin melalui Pak Edi nanti kita bisa memfasilitasi. Sangat luar biasa. Bisa hadir di tengah sahabat Caper ya. Insya Allah. Baik Pak Edi, tadi Pak Edi sudah menceritakan sedikit banyaknya tentang proses bagaimana Pak Edi terjun di dunia perawatan luka ya. Nah, kita tahu kalau dari cerita Pak Edi itu sangat luar biasa ya. Hanya dari 4 orang yang hari ini kita tahu sudah menyebar di seluruh Indonesia, itu berapa banyak perawat yang sudah tergabung sekarang. Nah, ini tentu membutuhkan tantangan yang besar, kompetensi yang luar biasa untuk menjadi seorang presiden perawatan luka. Jadi apa sih kiat-kiat yang menjadikan Pak Edi hari ini dinobatkan sebagai presiden perawatan luka, Pak? Ya, sebelumnya saya coba flashback ke belakang bahwa lembaga yang saya pimpin ini sebenarnya adalah tempat bernaungnya para alumni perawat luka yang tersertifikasi dari WCARE Center, dari lembaga penyelenggara pelatihan WCARE Center Indonesia. Nah, jadi himpunan alumni ini kita namakan lembaganya Indonesia Wound Care Clinician Association, atau disingkat INWCCA. Jadi Indonesia Wound Care Clinician Association. Dan alhamdulillah saat ini lembaga INWCCA ini sudah sangat diterima di luar negeri. Jadi kita setiap kegiatan, misalnya ada pertemuan internasional, logo kita INWCCA, logo seperti di baju ini. Nah, ini logonya. Ya, jadi sudah terpampang di background, kemudian backdrop, tempat-tempat kongres besar di internasional. Nah, jadi saat ini kita memiliki 24.000 di seluruh Indonesia alumni ya yang terhimpun di dalam Indonesia atau yang anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari luar biasa ini sahabat Caper ya. Mama. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, jadi setelah sebelum himpunan ini berkembang besar, kemudian kita coba di 2010 kita menyusun sebuah struktur yaitu INWCCA, dan kemudian karena pada saat itu mungkin dengan hasil diskusi, kemudian hasil musyawarah dengan teman-teman, saya ditunjuk menjadi presiden pada saat itu. Dan belum saya minta turun atau minta untuk digantikan, sampai saat ini masih dipertahankan untuk tetap memimpin sementara waktu. Nah, jadi luar biasa. Ini tentu 2010 berdasarkan kompetensi yang Pak Edi tunjukkan. Kalau kita mau cari mungkin figur yang lain juga banyak yang memang bisa menjadi pimpinan yang lebih hebat. Tapi sampai saat ini saya tidak tahu teman-teman dan para anggota di seluruh Indonesia itu masih mempercayakan itu kepada saya. Dari 20.000 anggota sependapat bahwa Pak Edi dan saat ini kita sudah memiliki perwakilan di 21 provinsi di Indonesia. 21 provinsi, Pak ya. Mama. Ini luar biasa nih sahabat Caper. Dan insya Allah akan lebih berkembang lagi Pak ya ke depannya ya. Ya, nanti di setiap provinsi yang sudah ada 21 provinsi tadi termasuk di Aceh itu
namanya gubernur. Gubernur. Jadi kenapa disebutkan presiden? Kita kepingin besar. Jadi lembaga ini kepingin besar. Perawat ini kalau nggak punya rasa untuk membesarkan diri tidak akan besar sampai kapan. Ibaratnya seperti membangun sebuah negara juga nih. Ya. Makanya yang kita bangun brand di dalam organisasi kita adalah bagaimana kita harus bisa saling mendukung, harus saling membangun. Makanya teman-teman di InvestCA ini insya Allah, padahal kalau kita lihat cuma dari latar belakang cuma pendidikan di liga bahkan, tapi mereka sudah punya kesempatan untuk bisa berdiri di forum-forum internasional untuk menyampaikan ini loh kasus saya. Nah, sehingga ini baru-baru ini teman-teman kita baru pulang dari Abu Dhabi, kemudian Maret kemarin juga baru pulang dari di Perth di Australia untuk presentasi. Oh, Mang. Ini luar biasa nih, ya. Jadi Pak Edi sangat menyentuh sebetulnya ya. Jadi dari cerita Pak Edi tadi bahwa perawatan luka ini sangat besar sebetulnya. Proyek kedepannya juga sangat bangun. Karena tadi ada presdir, ada tingkatannya. Berarti strukturalnya seperti sebuah negara. Ada presiden, ada gubernur, dan kemungkinan nanti ada bupatinya juga lagi. Sementara sampai gubernur. Untuk sementara tahap gubernur. Tapi ada wacana Pak ya? Belum. Karena kita pikir berarti efektifnya di gubernur udah sangat gubernur itu ruang lingkupnya provinsi Pak. Iya, provinsi. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah kita Bang Saiful hari ini ya. Yang untuk provinsi Aceh Bang Saiful berarti gubernurnya perawatan luka. Iya. Dan alhamdulillah sahabat Caper, beruntungnya kita dua-duanya presiden perawatan luka dan gubernur ini orang Biren dua-dua. Pak Edi ini orang Gergo dan Bang Saiful orang Matang Limpang 2. Nah, ini Bang Saiful sedikit banyaknya masyarakat Biren dan juga perawat-perawat terutama kaum milenial lah kita bilang sudah sangat familiar dengan wajah Pak Bang Saiful ini. Jadi dikenal sebagai seorang praktisi yang sudah banyak pasiennya di Biren ini. Nah, kita tahu bahwa dulu Bang Saiful ini pernah bekerja di semua rumah sakit ya. Kalau nggak salah saya, rumah sakit swasta. Tapi keluar Pak. Keluar dan memilih untuk menjadi seorang entrepreneur di bidang perawatan luka. Nah, ini kan membutuhkan suatu tantangan. Kita tahu bahwa orang itu banyak maunya titik nyaman. Jadi, alah saya sudah ada pekerja, udah di sini aja. Jadi apa sih latar belakang dari Mas Saiful sehingga memilih keluar dari tempat nyaman sehingga membangun satu yang kita tahu Bang sekarang Mas Saiful ini kalau nggak salah juga pemilik owner dari sebuah One Care Ashifa ya Bang Saiful. Ashifa. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit nih Mas Saiful. Apa sih yang melatar belakangi Mas Saiful sehingga berani untuk keluar dari tempat nyaman dan memilih merintis usaha sendiri sehingga sekarang bisa menjadi seorang gubernur perawatan luka. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya simpel sih, bukan karena mengejar material aja. Pertama saya kan sebelum bergerak di bidang perawatan luka, saya sebelumnya bekerja di rumah sakit swasta. Ada beberapa tempat di Luxmawe dan di Biren juga ya. Di Biren juga pada saat itu, Bang. Sebelum itu kan saya sempat kerja di Luxmawe di rumah sakit swasta. Seiring berjalannya waktu, saya kan 2010 itu 2010 udah mengenal perawatan luka ini. Luka itu udah mengenal. Saya ikut seminar itu, lama-lama saya tertarik. Apa sih perawatan luka itu? Jadi karena pengalaman ikut seminar itu. Dari situlah saya kan ikut pelatihan di Bogor. Kalau masalah takut gagal enggak sih? Yang penting mencoba gitu. Mencoba. Kita ini harus berani. Jadi kan setiap kita tamatan dari sekolah D3 ataupun S1 perawat itu, kita memang harus punya cita-cita bekerja. Bekerja itu tidak mesti di rumah sakit. Kita bekerja itu kan bisa bekerja dengan membuka praktek mandiri. Nah, bisa entrepreneur kan? Jadi di situ saya mengambil satu sisi, saya seorang perawat, lebih baik saya kan mengembangkan diri sendiri maksudnya gitu. Jadi kalau memang kita bekerja di rumah sakit swasta itu, yang namanya kan kita kan kerja tim gitu. Jadi kerja shift lah ya, kerja shift. Jadi kan kalau memang kita udah jadi perawat ini kalau shiftnya kadang-kadang terganggu, entar pimpinannya kan jadi bermasalah juga. Juga dengan kita. Sehingga saya inisiatif mengikuti pelatihan. Jadi mengikuti pelatihan luka di Bogor. Siap pulang dari situ, saya
langsung kembali sekalian mau aplikasi ilmu yang saya dapatkan dari Bogor, saya aplikasi di rumah sakit swasta Bir. Lama sekali informasi perawatan luka dari Nes Edi. Pak Edi ini. Karena Nes Edi ini selain presiden di perawatan luka, beliau guru saya juga. Saya mengambil ilmu pendidikan D3-nya di Langsa. Mas Saiful, bisa diceritakan secara detail supaya sahabat Caper juga bisa mendengarkan. Ini menjadi motivasi juga buat sahabat Caper. Di Aceh ini lahir dua tokoh besar dalam tubuh perawatan luka. Nah, tadi Mas Saiful sudah menceritakan proses mengenal perawatan luka. Nah, mungkin kami juga mau mendengarkan cerita dari Mas Saiful, proses dari awal Bang Saiful merintis sehingga punya usaha sendiri yang diberi nama dengan Ashifa Wound Care. Gitu. Ya, sebelumnya kan saya kan udah bekerja di rumah sakit swasta. Kemudian seiring berjalannya waktu kan kita kan udah mulai home care namanya. Home care, Itu rumah home ke care rumah itu, gitu ya. Home care itu kan ada pasien yang membutuhkan pelayanan di ngerawat luka, kita yang datang ke rumah. Jadi Istilahnya kalau kita sekarang kerennya COD, kita yang berangkat ke COD ke pasien. rumah. Itu berdasarkan panggilan pasien atau memang panggilan nurani untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari pada. Ya pada saat itu kan kalau memang dibilang perawatan luka itu kan memang lagi kayak mana ya? Agak sulit diterima di sisi masyarakat. Masih belum dikenal sama Soalnya masyarakat. apa sih perawatan luka itu kan sebelum kita ngerawat luka kan ada juga yang lain ngerawat luka. Cuma orang kadang-kadang masyarakat ini belum paham apa sih perawatan luka itu, kayak mana sih metodenya, apa yang bahan-bahan yang digunakan, kenapa yang dinamakan modern dressing. Makanya dibilang yang perawat luka ini kerjaannya perawatan luka modern. Perawatan luka modern. Berarti lebih modern dia ya. Lebih modern termasuk dari Caranya, itulah tekniknya, sehingga bahan-bahan yang digunakan. Berarti tidak sama obat yang digunakan Pak Edi. Nggak sama ya? Evidence base itu sudah referensinya gitu. Evidence base-nya sudah sangat luar biasa kalau kita lihat. Banyak referensi-referensi yang sudah membuktikan bahwa perawatan luka dengan konsep MOIS atau yang disampaikan seperti disampaikan Pak Saiful tadi, perawatan luka modern itu jauh lebih bagus ketimbang perawatan luka konvensional yang mungkin masih banyak sekali digunakan di rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan yang belum terpapar dengan konsep MOIS. Jadi konsep MOIS ini memang sebenarnya sudah ditemukan hampir 1 abad yang lalu, tepatnya 1962 tahun 1962. Dan pada tahun 1971 sudah publikasi internasional bahwa perawatan luka dan konsep MOIS itu jauh lebih bagus, lebih cepat hasilnya, dan lebih minim komplikasinya dibandingkan dengan perawatan luka konvensional. Saya menyimak bahwa ada kelebihan kompetensi yang dimiliki oleh perawat yang mengikuti perawatan luka. Nah, harapan ke depan nih Pak Edi, apa ada kemungkinan WCCA ini akan diterapkan dalam proses pembelajaran di akademisi Pak Edi? Jadi hampir banyak rumah sakit saat ini mereka pakai tren perawatan luka terkini menjadi visi dan misi mereka, dan bahkan hasilnya unggul rata-rata, baik sekali hasilnya. Kenapa? Karena memang ini ada sinergitas bahwa dari mahasiswa sudah dididik mendapatkan pelayanan perawatan luka modern ini atau MOIS, konsep MOIS wound healing. Mereka keluar nanti, mereka bisa menjadi seperti tadi, punya konsep entrepreneur. Jadi mereka tidak hanya harus menunggu nanti di mana kesempatan di institusi lain, harus menunggu kesempatan dibuka ASN, peluang ASN, enggak. Tapi mereka bisa berentrepreneur. Kapan mereka bisa terjun? Pada saat mereka melaksanakan kegiatan ke masyarakat, PBL atau PKL kita kenal, atau kegiatan komunitas, keluarga, pengabdian gitu ya, semacam pengabdian misalnya. Mereka bisa langsung melakukan treatment dengan masyarakat. Tetapi karena dia masih berstatus mahasiswa, mereka wajib didampingi oleh dosen mereka yang sudah tersertifikasi juga. Makanya saat ini kita punya sebuah kebijakan, setiap lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan bagi mahasiswa selalu kita includekan setiap 50 orang atau 25 orang peserta atau mahasiswa itu satu dosen kita libatkan ke dalamnya. Sehingga nanti setelah pasca pelatihan mahasiswa itu ada fasilitatornya. Nah, setelah mereka lulus SDR, nanti itu dikembalikan kepada kompetensi yang sudah digariskan oleh
organisasi profesi kita, nah, mereka silakan melaksanakan. Tadi seperti Bang Saiful ceritakan, mereka bisa membangun balai asuhan keperawatan, bisa membangun balai-balai mandiri, dan alhamdulillah saat ini di Aceh itu sudah sangat banyak. Anggota kita Kalau anggota kita 1.473 orang di Aceh. di Aceh. Ya, Oh, sudah mama, ini luar biasa dengan jumlah perawat yang kalau di Aceh itu 20.000. Ya. Berarti ada 10% ya. 10% sudah tersertifikasi. sudah sertifikasi INWCCA. Ya, dengan perawatan luka. Nah, jadi ini menjadi makanya saat ini kalau kami misalnya contoh, kami mendapatkan pasien di Langsa, tiba-tiba pasiennya ini mau pergi ke Banda Aceh. Iya. Sehingga perawatan itu bisa diteruskan oleh kawan-kawan kita di Banda Aceh. Nanti kita tinggal telepon Banda Aceh. Berarti saling berintegrasi. Ya, jadi komunikasinya sudah terbangun. terkoneksi dengan baik dan ini. Misalnya ada pasien dari Lusmawe atau dari Bang Saiful misalnya pulang ke Langsa atau daerah sekitar yang bisa dijangkau, Bang Saiful akan sampaikan. Jadi sehingga pasien itu akan mendapatkan pelayanan perawatan luka Mois Uniling ini di seluruh Aceh saat ini. Berarti semua perawat INWCCA itu menerapkan pelayanan yang sama. Ya. Mau dia di Sabang, Betul. mau dia di Merauke, proses pelayanan itu Standar sama. Ya, standarnya sudah ada. Standarnya sama sudah semua. ada standar. Sebenarnya kesempatan kita untuk menjadi lebih baik itu banyak. Kenapa perawat cuma kalau kita bilang cuma tadi lulusan D3 tapi mereka punya kompetensi tadi perawatan luka, bisa berdiri di depan forum internasional untuk menyampaikan ini kasus saya merawat dengan menggunakan satu misalnya bahan hasilnya seperti ini, dan itu juga sangat diakui menjadi sangat menarik oleh orang-orang di luar, dan ini juga menjadi pengakuan bagi profesi yang lain. Jadi seperti disampaikan Bang Saiful, tidak mudah membawa konsep ini ke daerah di awal era 2010. Ada tantangan. Sangat besar. Tantangan itu bahkan bukan datang dari profesi lain, tapi dari profesi kita sendiri. Profesi kita jadi juga. Karena begini, kita saat ini harus selalu bisa mengubah mindset teman-teman kita. Tapi alhamdulillah saat ini, kita perkembangan perawat ini sudah jauh sangat luar biasa kalau kita lihat. Tetapi mindsetnya memang harus kita coba rubah pelan-pelan, yang belum berubah. Ya. Jadi sama seperti kan ada beberapa konsep yang merusak diri kita sendiri, itu adalah orang kita sendiri sebenarnya. Itulah konsep awal yang harus kita coba rubah. Semua perawat itu bodoh saya katakan. Asuhan kedokteran dan asuhan keperawatan itu dua hal yang berbeda. Jadi mereka selalu menganggap bahwa dokter itu adalah raja mereka, itu yang salah besar. Terlalu care bukan kepada pasien care-nya, tapi kepada dokter. Luar biasa.